Hai, aku Indah, kembali lagi di Indah Mereview Buku. Gak terasa banget, kita udah memasuki episode 30. Dan pada video kali ini aku mau share tentang buku salah satu kreator yang videonya sering banget aku nonton. Siapa lagi kalau bukan Gita Savitri Devi. Aku akan cerita sedikit awal mula aku tahu Kak Gita Sav ini. Jadi dulu ketika masih kuliah aku ikutan nulis koran di salah satu koran nasional gitu, di rubrik mahasiswanya yaitu Gensindo. Dan yang menjadi narasumber pertamaku yaitu Kak Gita Sav. Aku nggak tahu Kak Gita apakah ingat atau enggak, tapi aku akan tampilin. Ini dia tulisannya, hasil wawancaraku dengan dia. Dengan hangat dan baiknya Kak Gita bales emailku dan jawab pertanyaan-pertanyaanku. Tema yang aku angkat pada waktu itu adalah tentang vlog. Kenapa aku pilih dia? Karena vlognya itu bermanfaat dan sangat mengedukasi. Pada saat itu aku gak kepikiran untuk membuat video YouTube seperti saat ini. Dan beberapa tahun kemudian, aku membuat konten YouTube yang semoga kontennya itu sama-sama bermanfaat. Kira-kira begitu intronya, dan kita akan lanjut untuk bahas bukunya. Jadi judul bukunya itu adalah A Cup of Tea. Ini dia penampakan bukunya. Dan ini dia identitas bukunya. Buku ini merupakan buku keduanya setelah buku yang pertama yaitu Rentang Kisah. Dan semakin penasaran dengan bukunya, langsung aja kita mulai bahas bukunya. Kita mulai dari cover dulu ya. Jadi pertama kali lihat di Instagram waktu bukunya sudah diterbitkan, itu langsung jatuh cinta sama desain covernya. Karena kenapa? Lihat visualnya ini enak banget di mata, cantik banget, dan warnanya warna earth tone gini. Terus juga sesuai sama tema judulnya, A Cup of Tea, secangkir teh. Warna yang dipakai warna-warna teh gitu. Dan bukan cuma itu aja, si visual mirip di covernya juga ada di setiap perpindahan bab. Contohnya lagi, ini misalnya ini. Selain itu aku juga dapat pembatas bukunya dari buku ini bentuknya, dan dapat semacam my dream list yang bisa kita tulis isinya. Selain itu di cover belakang ini penulis juga membocorkan apa aja yang mau ditulis di buku ini. Ada tentang cyberbullying, terus tentang perpisahan, tentang perjalanan mengubah diri, tentang kehidupan pernikahan, sampai tentang kebahagiaan. Next, buku ini terdiri dari 13 bagian. Ada tentang misi pribadi, ingin keliling dunia, terus tentang keseimbangan, tentang perpisahan, pertanyaan, dan masih banyak lainnya. Pertanyaannya, buku ini membahas tentang apa sih? Jadi setelah aku sebutkan tadi, buku ini terdiri dari 13 bagian, dan setiap bagiannya penulis menyisipkan cerita perjalanannya ke berbagai tempat. Penulis bercerita tentang hal-hal yang ia dapat ketika mengunjungi tempat baru atau lokasi baru dan bertemu orang baru di sana. Tak hanya itu, ada juga cerita tentang pernikahan. Apa sih tujuan dari pernikahan? Di sana penulis mengemukakan pendapatnya tentang pernikahan. Kemudian tentang cyberbullying dan pengembangan diri. Buku ini juga bisa dikatakan sebagai cerita bertumbuhnya penulis untuk mengenal dirinya lebih dalam lagi. Kita membuka bukunya dengan misi pribadi sebagai seorang mediocre yang ingin keliling dunia karena tertarik dengan bahasa, dengan kultur atau budaya, dan orang-orang baru di berbagai tempat. Ketertarikan ini juga muncul karena cerita dari mamanya yang sering menceritakan kisah hidup di Jerman sebelum penulis lahir. Sampai akhirnya misi pribadi untuk pergi ke 30 negara sebelum usia 30 tahun itu hampir tercapai karena sampai saat ini sudah 25 negara yang ia kunjungi. Dan menariknya pada bagian ini juga penulis berpesan bahwa sebuah ucapan merupakan doa yang bisa saja terwujud dan tercapai. Akan aku bacakan bagian tersebut. Ini ada di halaman 8. Mungkin saat ini kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan untuk mencapai cita-cita tersebut. Kita cuma ingin, akan tetapi kita harus selalu punya keyakinan bahwa kita pasti bisa meraihnya di kemudian hari. Aku setuju banget dengan bagian ini karena bagaimanapun ucapan adalah doa dan kita harus yakin kalau mimpi dan harapan kita bisa terwujud. Selain itu di buku ini juga penulis banyak bercerita tentang pengalamannya, mulai bagaimana pentingnya mencari keseimbangan antara kehidupan akademis dan pengembangan diri, membuat koneksi, memperluas pertemanan, dan mengikuti kegiatan lainnya.
Selain itu, di bagian lainnya juga penulis menceritakan tentang pengalamannya ketika mendapatkan cyberbullying atau bullying di internet. Secara belak-belakan, penulis menceritakan bagaimana perasaannya, bagaimana dampak yang ia dapatkan ketika mendapatkan cyberbullying dari orang yang bahkan tidak ia kenal. Ada juga tentang kisah ketika ia melakukan pertukaran pelajar atau melakukan perjalanan dinas, dan masih banyak lainnya yang bisa kamu dapetin di buku ini. Yang menarik dari buku ini adalah setiap bahasan yang diangkat atau tema yang diangkat itu pasti disisipkan cerita-cerita penulis ketika mengunjungi berbagai tempat dan bertemu dengan orang-orang baru. Banyak banget manfaat atau value yang bisa kamu ambil dari pengalaman-pengalaman penulis. Misalnya trik ketika kita sedang berada di tempat acara sosial yang didatangi oleh berbagai daerah, pasti kan bingung ya, aduh ngomongin apa supaya nyambung sama orang-orang dari berbagai daerah ini. Nah, penulis memberikan satu tips, yaitu bicara tentang politik dunia. Topik itu bisa kamu gunakan ketika bertemu dengan orang-orang dari berbagai negara. Aku lumayan menikmati bukunya. Buku ini selesai sekali duduk karena bahasanya juga yang ngalir, dan rasanya ketika baca buku ini kayak dengerin penulisnya langsung ketika ngomong. Dan dari segi tulisan juga, tulisannya itu khas banget kayak di blognya. Kemudian kalau dibandingkan dengan buku sebelumnya yang rentang kisah, aku lebih suka dengan buku yang kedua ini karena aku ngerasa penulis lebih bebas menjadi dirinya sendiri di buku ini. Kemudian yang bikin aku suka lagi dengan buku ini adalah banyak gagasan atau kutipan yang aku suka. Kayak misalnya di halaman 76. Bahwa dengan traveling kita bisa dapetin wawasan ilmu baru dari orang yang kita temui kapan saja dimanapun, dan berawal dari kita yang mendengarkan orang beserta kisahnya untuk mengerti tentang sebagian kecil dari dirinya yang kemudian bisa mengajarkan kita banyak hal untuk menjadi pengingat bahwa masih banyak yang kita nggak tahu di dunia ini. Poinnya aku setuju banget, jadi jangan sampai kita meremehkan orang lain karena kita nggak tahu pelajaran apa yang bisa kita dapat dari orang yang kita temui. Sekalipun itu supir taksi, tukang beca, siapapun itu, jangan sampai meremehkan orang lain. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di halaman 81, ini tentang kata-kata yang bisa lebih tajam dari sebuah pisau, akan aku bacakan. Karena pada kenyataannya banyak orang yang gak suka ketika melihat perempuan nyaman untuk menjadi dirinya sendiri dan berani menyuarakan pendapatnya. Ini juga pertanyaanku juga, kenapa orang-orang, khususnya perempuan, itu gak saling support satu sama lain? Kenapa malah suka kesel lihat perempuan yang lebih maju dari dirinya atau yang jadi dirinya sendiri? Terus kenapa kalau yang dianggap benar itu kalau yang mayoritas sama, dan ketika ada satu yang beda itu malah dibully, malah diejek-ejek, dan malah dijauhin? Menurutku ini jadi isu yang penting banget untuk disadari bersama-sama, khususnya perempuan. Itu kelebihan dari bukunya, sementara kekurangan bukunya menurutku ada bagian cerita dari bagian pertama ke bagian selanjutnya atau paragraf pertama ke paragraf selanjutnya itu perpindahannya kerasa banget. Sementara poin pertama dari ceritanya itu masih bisa dieksplor lebih dalam lagi. Jadi kayak si pembaca tuh masih penasaran nih sama poin yang pertama tapi udah ganti ke poin berikutnya. Namun secara keseluruhan aku suka banget sama bukunya. Dan menurutku bukunya pas banget buat kamu yang sedang kuliah, buat yang sedang sekolah, atau buat kamu yang lagi dalam perjalanan untuk mengenali diri sendiri. Kamu bisa merefleksikan, mempelajarinya dari pengalaman-pengalaman penulis yang di-share di buku ini. Gimana menurut kamu? Komen dong di bawah yang udah pernah baca bukunya Kak Gita Saf. Kita diskusi. Sekian video review buku kali ini dariku. Semoga videonya bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye!